Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama dengan Mahil di sini. Untuk kesempatan kali ini kita unboxing sebuah paket. Ini adalah apa namanya? Power bank ya, Acmic Mini Mac 20.000 mAh ya. Untuk dari kardus seperti ini masih tersegel semua. Ini pengirimnya dari gudang Tokped mungkin. Ini QR code Tokped. Nah, ini dari Tokped semua, dilayani oleh Tokopedia. Untuk nomorasi saya lipat gini karena ada data sensitif, untuk tidak mengurangi dari isi apapun konten yang di dalam sini lah, tidak merusak. Nah, masih asli dari penjualnya sana. Oke, saya sobek saja nih. Dah, betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Saya ramaikan. Segini cukup. Oke, mungkin ini powerbanknya udah lama, sekitar 1 tahun lebih mungkin. Sini tak lihat ya, kayaknya ada alamat ya. Ini kode invoice ternyata. Ini ada kode invoice. Untuk powerbanknya ini tanpa ada bubble wrap, tadi kosong. Untuk powerbanknya seperti ini. AI charge masih terbungkus. Dari spesifikasi seperti ini ya. Ini kapasitas 20.000 mAh ataupun 74 watt hour. Kalau di sini gimana yang hitungnya? Watt hour. Mungkin kalau dihitung secara teori itu nggak nyampe 20.000, cuma sekitar 18 ataupun 17.000 mAh ya. Menggunakan lithium ion ini seperti ini ya. Dulu kayaknya ada pengalaman sih. Nah, kalau powerbank seperti ini ya. Ini nah, saya punya dua powerbank. Ini powerbanknya udah lama banget. Ini cuman outputnya sekitar 1 ampere sama 2 ampere, 2,1 ampere ya. Ini menggunakan baterai seperti ini. Ini udah pernah saya ganti dalamnya. Dalamnya ada 3 biji. Berarti nilainya per biji ini sekitar ada yang ini udah kelihatan ya berapa mAh. Ini enggak ada. Mungkin kode ini ada kapasitasnya mungkin. Ini mungkin ukuran sekitar 3 itu ada yang 50 mAh. Nah, kalau semisal dalamnya itu 1600, ada yang 3600 mAh per selnya. Itu di total ada 10, tapi ini sekitar 5.000 ya, 5.000 mAh buat proyek kecil. Nah, ini dalam sini kan juga ada, ini micropack gitu yang zaman dulu itu bagus sih, tapi mungkin saya nggak pernah pakai sekitar berapa bulan itu kan. Kalau pakai teori perawatannya itu, kalau baterai udah mau disimpan lama itu sebaiknya dibuat kapasitas sekitar 80% ya, 80%, ataupun ditekankannya itu 37 volt ya, 38 ya, 37 volt. Nah, ya akhirnya kembung gini ya. Permasalahan kalau baterai lipo ini kan pakai lithium ya. Lithium itu pakai yang seperti ini.
ya kerugiannya kurangnya itu lebih berat ya kalau pakai Lion. Nah kalau Lipo itu kecil tapi untuk kapasitasnya lebih gede ya, dan penggunaan beda tegangannya tuh ringnya itu beda. Ada yang kalau pakai Lion apa namanya, kalau di ilmu drone saya yang sudah saya pelajari itu, kalau Lipo itu sekitar rentangnya di 4,2 volt sampai 35 udah pentok tuh, nggak boleh di bawahnya, ataupun paling amannya sekitar 3,7 volt ya. Nah kalau udah di bawah 35 biasanya kembung. Nah kalau dipakai di drone ya mungkin hampir sama dengan yang baterai Lipo di powerbank ya. Nah ini kesalahannya, dalam waktu penyimpanan saya buat di 80% ya. 80% kalau di indikatornya ini sekitar di nomor sini ya, 3 full ini 80%. Nah kalau Lion seperti ini, lithium ion itu bisa di ringnya itu di 4,2 itu sampai 3 volt ya. Minimal 3 volt, maksimal 4,2 volt ya. Tapi ada yang bisa ngepush tuh sampai ke 2,5 itu, tapi nggak disarankan sih. Nah kalau di ilmu saya di drone itu 2,5 itu masih bisa, tapi ya sayang untuk baterainya. Makanya untuk dari kapasitas maupun juga tegangan rentang tegangan yang bisa dimanfaatkan untuk ya energi yang dimanfaatkan itu lebih besar yang di Lion ya, dan ini lebih aman. Maksudnya jadi cangkangnya, tapi kalau ditusuk sama-sama meledaknya sih. Gak meledak sih, cuman ngopos keluar apinya. Ini untuk sharing-sharingnya, ini masih tersegel semua dari atas sama bawah. Saya buka dari yang segel atas. Iya, ingin bukanya. Udah ya. Tempel lagi. Oke. Nah, kalau di terang sini itu 20 mAh lithium ion 5 kali 3 ampere, berarti sekitar 15 watt, sama 2 kali 9 volt ya. 2 ampere kali 9 volt ya, sekitar 18 watt ya. Untuk AI output ya, untuk USB A nya itu bisa maksimal itu sampai 22 watt ya, dengan konfigurasi 12 volt kali 1,5 ampere ya. Lumayan, katanya sih nggak ada kabelnya sih, konyol ya. Iya tenan nih. Kartu saya buka, pikir guys ya mungkin ya agak premium gitu ya. Ini ada magnetnya sih, ambil. Ada 2 magnet ya, lumayan buat nempelin nut ya. Nanti ya ambil. Kartunya sama saja. Oke, kita bahas AI ya, save nya ya. Ini ya enggak ya, gimmick aja sih untuk namanya AI ya, save nya. Nah kalau smart ini wajib sih ya. Ini wajib overcharge protection itu, semisal kalau tegangannya sudah 4,2, sorry tadi bilang 4,1 salah ya, 4,2 ya.
itu pengecasannya berhenti. Over discharge itu baterai di dalam sini, maksudnya di dalam sini itu over discharge itu ada proteksinya. Semisal kalau terlalu bawah itu cut off-nya ataupun dipotong secara otomatis di sirkuitnya dalam sini. Temperatur protectionnya ya sini ada sensor temperatur. Semisal kalau suhunya lebih dari 45 lah, itu biasanya dimatikan sendiri dari sirkuitnya untuk menjaga suhu baterai tetap aman ya. Kalau semisal itu lebih tinggi, sini kan ada sistem pendinginannya, itu takutnya bisa meledak. Ini masalahnya 20 mAh ya, lebih gede ya. Oh ini masih. Nah, terus ini smart circuit protection ya. Ada konslet. Konslet itu sistemnya itu mendeteksi langsung mendeteksi konslet, terus di sirkuit dalamnya ini, dalam sini langsung trigger untuk cut off ya, untuk memutus langsung otomatis. Terus smart outward voltage. Nah, semisal itu tekanan masuknya itu melebihi, misalnya itu di sini kan keterangannya tadi kan 12 ya, 12 itu kalau melebihi langsung juga cut off ya, ataupun terputus. Terus smart input ya, ini tadi smart output over voltage protection, ataupun ini melindungi yang masuk, ini melindungi yang keluar. Misalnya yang keluar itu lebih dari 12 volt. Nyopo iki berat. Itu misalnya keluarannya itu lebih dari tegangan yang diinginkan, itu langsung memutus, mengamankan jaringan masuk, mengamankan tegangan yang masuk ke sini pun juga yang keluar, mengamankan perangkat yang keluar gitu maksudnya. Terus yang selanjutnya itu smart recovery protection, maksudnya itu meriset sendiri ya. Ya ini ya gimmick aja sama yang depan, hampir sama, ini sama. Semisal ada konslet pertama di powerbank itu langsung, pertama itu langsung mati, kedua itu nunggu berapa, kan ada delaynya sekitar 5 detik atau 10 detik ya, tergantung dari sirkuit program dari powerbanknya. Itu menunggu mendeteksi tidak ada konslet sekitar 10 detik, baru otomatis menyalakan lagi ya. Ya itu wajib sih. Smart output over current protection, mendeteksi mengukur arus yang keluarnya. Kalau lebih dari, kan di sini maksimal sampai 3 ampere, lebih dari itu akan istilahnya cut off ataupun mematikan powerbanknya. Itu hampir sama dengan yang smart circuit ya. Kalau misal ada hubung singkat ataupun konslet, itu kan arusnya itu lebih besar ataupun tak hingga lah. Nah, kalau Anda belajar elektronika itu semisal apa itu namanya, I sama dengan V banding R ya, per R gitu ya. Kan kalau misal hambatannya 0 itu tegangannya ya berapa gitu kan, kalau semua angka dibagi 0 kan akan menjadi tak hingga atau tak terdefinisi atau gimana ya. Makanya ya ini salah satu fitur dari yang atas ini, smart PTC cell protection. PTC itu saya suhu ini sama. Oke. Ya banyak gimmick ya, tapi ini adalah syarat wajib nih, melindungi yang ini. Ini ada keterangannya. Ya ya, kita lihat di sini. Suara perut saya lapar kayaknya. Ini keterangannya kelihatan kan? Kalau di sini tuh, nah kalau satu lampu itu kurang dari 25, terus kalau 25 sampai 50 itu 2 lampu, 3 lampu 50 sampai 3 lampu nyala itu 50 sampai 75, 4 lampu 75 sampai 100 ya.
mengisi daya yang bersama, tancapkan kepala charger ya. Ya biasalah. Mengisi daya itu bisa dari 1 sama 2 nih. Satu sini dari PD nya itu bisa diakali pakai OTG, tapi kalau nggak punya OTG langsung ke USB-C maksudnya USB-C itu bisa dipakai. Ini cacat loh Ki. Saya kenapa baru sih? Ini cacat fisik bentar. Udah sih. Kayak gini kan udah cacatnya sebenarnya. Ini tipis kok. Nggak kelihatan. Dari pabrik kok cacat ya. Oke. Nah ini masih ada. Ini baru pun nggak tahu aku. Ya, coba nanti. Masalahnya di kemarin tuh saya beli itu ada sisa 2 aja. Oke, terus lanjut yang tadi. Bulan sekali disulang itu diatur tegangannya ya. Isi langsung dibuat ke 80% ya, maksudnya yang pertama dibongkar benturan keras tuh bisa membocorkan yang ini ya, selnya ini, maksudnya jangkauan api ya mudah kebakar, temperatur tinggi ya mudah terbakar juga, menggelembung, oh ya itu memicu kebakar juga. Ini kebakaran semua yang 3.E sampai kecuali yang bawah itu ya, jauhkan dari anak-anak. Mungkin ya takutnya itu dilempar ataupun dimakan, tapi makan segini ya gimana. Ya untuk bentukannya seperti ini ya. Secara teori itu panjangnya ini nggak punya penggaris bagus, pakai siku. Ini sekitar 2. Aduh, sebentar. Sampai sorry. Sekitar 15 cm ya, 15 cm. Nah, kalau diukur kan sini ada sirkuit ya, sirkuit 1 itu kalau ke dalam lebarnya segini. 1 kan lebarnya sama tuh untuk lengkungannya. Nah kelihatan tuh lengkungannya 1, 2, ada 3 sel kelihatan. Terus kalau dari sini ya kan mestinya ada kedalamannya ini sekitar segini ya kalau dalam sini. 1, 2 ya, sekitar 2 sel ditumpuk ya. Tapi masalahnya ini, oh ya masih cukup space-nya itu, tapi tipis banget kok ya buat masukin sirkuit yang dalam sini. Ini nggak tahu ini ada 2 apapun, 2 sel ini 3 paralel, 2 seri ataupun 6 paralel ya, nggak tahu konfigurasinya. Untuk ini tuh tombolnya tuh nggak tahu ini bongkarnya gimana sih, sirkuit dalamnya gimana nggak tahu. Ataupun ini pakai yang lebih kecil ya, ada yang lebih kecil dari ini. Ini kan berapa ya, 18 mungkin, 18 ada yang 16 gitu tuh ya, mungkin ada 6 sel di sini tapi ukurannya lebih kecil gitu. Oke. Nah kalau cocok tak belikan yang bagus sekalian dari Vape. Saya ganti kalau semisal ada rusak. Nah saya maksudnya yang ini loh, kalau semisal dari pabrik kan kalau untuk mode penyimpanannya dibuat 80% ya, seperti ini.
Dan kemarin kan udah pertimbangan kalau semisal beli yang di Gimek yang ada digitalnya itu nambah 400 beberapa ya. Ya lebih hemat yang ini sih. Nggak butuh listrik banyak karena untuk menyalakan lampu LED, energi yang keluar ya bisa dimanfaatkan untuk pengecasan. Oke, kita coba untuk pengecasan pakai apa ya? Oke. Saya ambil charger. Oke. Ini saya cek ini AI chargernya. Apakah langsung bisa mendeteksi? Oh, bisa mendeteksi langsung. Bisa mendeteksi langsung untuk arus yang dibutuhkan. Ini ya, udah ya. Untuk sekian untuk unboxing powerbank Alchemix Minimax ya. Untuk kode Minimax itu nggak ada digitalnya, berarti minimalis ya. Minimax 20 mAh. Untuk pengisian sekitar 22 watt ya. Oke. Thanks you for watching and see you on the next. Cek bentar nih ya. Bentar. Kalau charging karena ini biasanya dimanfaatkan untuk ngecas ini lah. Yang ini nggak butuh banyak kayak TWS, smartwatch, terus sembarang sih. Pas stroke ini sambil ngecas gini tampil dimasuki daya dari sini. Jadi bertindak sebagai kabel ke mengisi. Tapi takutnya itu lebih panas ini. Untuk mode ini nggak disarankan. Ya buat gimmick aja sih. Oke, sekian dari Malhin di sini. And see you in the next video. Bye.